Oke, di video kali ini kita akan membuat untuk validasi hapus data ya. Nah, validasi hapus datanya di bagian ini ya, peminjaman. Nah, di sini. Jadi pada saat kita klik hapus atau pinjam di bagian ini ya, status yang sudah dikembalikan dengan buku telah dikembalikan, maka pada saat kita klik ubah atau klik hapus maka sudah tidak bisa lagi ya. Tidak bisa dihapus atau diubah lagi. Tapi untuk ini ya, buttonnya ini tetap muncul namun tidak bisa diklik ya. Kalau ini masih bisa di bagian sini juga masih bisa. Nah, nanti kita buat agar buttonnya ini ada namun tidak bisa diklik untuk diubah maupun dihapus di bagian yang sudah statusnya sudah dikembalikan. Nah, di sini kita masuk, kemudian kita copy di bagian transaksi sini ya. Script ini kita copy dari sini sampai di bagian sini. Ini kita copy, kemudian kita paste. Kita cari dulu Ctrl F, kita cari ubah, sorry, nah di bagian sini ini kita enter terlebih dahulu, lalu kita paste scriptnya di bagian sini seperti ini ya. Kemudian untuk variabel status, sabar, kita lihat di atas, ini kita copy lalu kita letakkan di sini. Ini kita ganti dengan status. Kemudian di bagian sini, bagian case 0, kita tambahkan PHP penutup. Lalu di sini kita tambahkan PHP pembuka. Oke. Ini kita edit seperti ini dulu. Nah, PHP kemudian sini juga. Nah, seperti ini. Kemudian untuk buttonnya ini kita copy, ya kita cut saja ya, Ctrl X. Kemudian kita letakkan di sini. Nah, kita letakkan di sini. Kita sudah diserahkan. Kita pastekan ke semua dulu. Sebentar baru kita edit. Saat ini tidak usah. Kembalikan, yang dibatalkan. Kita simpan dulu. Kemudian kita refresh. Ini masih ada echo sudah dikembalikan sudah dikembalikan. Coba. Masih salah. 703. Ini kita hapus.
Kita lihat kembali scriptnya. Sorry, di sini HP free guys. Ini kita hapus, kita biarkan kosong, lalu kita simpan, lalu kita coba refresh. Nah seperti ini ya. Jadi pada saat kalau statusnya sudah dikembalikan atau sudah diserahkan maka tidak bisa diubah ya. Tapi di sini kita harus tampilkan dengan ini ya, button up, button untuk mengubah dan menghapus data. Jadi di sini kita copy ini baru ini. Kemudian di sini juga kita paste. Seperti ini, kemudian di bagian atas ini juga kita paste. Ini kita akan buat untuk, jadi pada saat sudah statusnya sudah ini ya, sudah dikembalikan atau sudah diserahkan maka dia sudah tidak bisa ini lagi. Kita tambahkan lalu di bagian sini. Sorry, kita copy dulu. Copy, kemudian kita paste juga di bagian ini. Ini paste. Ini kita tambahkan PHP pembuka. Nah, kemudian di bagian sini kita hapus untuk my modalnya sampai di sini. Seperti ini, kemudian mohon klik sini. Seperti ini, kemudian di bagian sini ya, BTN info kita tambahkan di sublet. Disable. Di sini juga. Seperti ini, kita coba save, lalu kita coba lihat. Nah, seperti ini ya. Jika statusnya sudah diserahkan, maka warna birunya ini akan sedikit pudar dan pada saat kita klik tidak bisa ya. Seperti ini. Nah, ini saya sudah klik tapi tidak terjadi apa-apa. Kalau ini masih bisa. Ini belum diedit. Nah, tapi kalau untuk status sudah diserahkan, sudah tidak bisa diedit ataupun dihapus ya. Ini, sorry, kita buat lagi di bagian sini. Ini kita hapus mulai dari sini. Ini juga kita hapus. Lalu area ini kita copy. Sorry. Seperti ini kita simpan. Sorry. Nah, yang tadi kita buatkan untuk status belum diserahkan. Ketika kita refresh maka dia masih belum jadi ya. Kita lihat terlebih dahulu scriptnya. Sini BTN. Oh iya, kita lupa tambahkan di sublet di bagian sini. Kemudian di bagian bawah juga. Nah, seperti ini kita simpan. Maka hasilnya akan seperti ini ya. Kita coba refresh. Nah, kita lihat sudah tidak bisa diklik atau dihapus. Ini juga sama, tidak bisa di-update atau diubah atau dihapus. Tapi kalau statusnya belum diserahkan maka pada saat kita klik maka akan muncul ya ubah data peminjaman
ataupun ini ya, pesan untuk menghapus data seperti ini. Nah, kemudian untuk tampilannya ketika ini kan sudah telah dikembalikan. Kalau ini masih bisa ini ya, diedit untuk menambahkan buku ataupun simpan secara permanen atau draft untuk yang belum diserahkan. Kalau yang sudah diserahkan, maka dia akan muncul fitur ini ya, tanggal untuk menambahkan tanggal kembalinya, kemudian kita simpan seperti itu. Nah, di bagian peminjaman ini kan dia untuk hapusnya sudah tidak ada kan, jadi kita masuk kembali ke detail peminjaman, delete peminjaman, delete peminjaman. Nah, delete pinjam ini dia kan hanya menghapus satu tabel ya, sedangkan di sini di bagian sini kan masih ada data di dalam detail peminjaman. Jadi di sini berarti kita harus menghapus dua tabel ya, yaitu tabel detail peminjaman dan tabel uraian peminjaman. Jadi seperti itu. Dan kemudian tabel keduanya itu satu kesatuan. Jadi kita tidak bisa hapus salah satu seperti itu ya. Kita tidak bisa hapus di detail peminjaman ataupun di dia punya transaksi peminjaman. Jadi kita akan buat pada saat kita hapus detail ini ya, data bagian transaksi ini kita hapus, maka data detail pun juga harus ikut terhapus seperti itu ya. Nah, jadi untuk tombol hapusnya ini kita masuk ke detail delete pinjam, kita buat lagi tambah satu untuk ini ya, MySQL ini kita paste di bagian bawah sini. Nah, delete from detail, jadi dia akan menghapus dua tabel ini ya, pinjam dan detail. Jadi ini kita simpan, kita lihat di sini ada ini ya, ada data Matius Trisnowara belum diserahkan. Jadi kita masuk ke ini ya, PHP My Admin, kemudian kita buka di DB Perpustakaan di bagian pinjam. Nah, di sini ID pinjamnya berapa ini? Kita lihat dulu untuk ID pinjamnya di bagian sini. 29. Di sini 29 ya. Jadi di detail ini 29 ini juga harus ikut terhapus. Jadi pada saat kita hapus di bagian pinjam, maka di bagian detail juga harus ikut terhapus seperti itu. Nah, misalkan kita sekarang coba input, ini kan sudah ada dua buku, kita tambahkan satu lagi, rumus dasar matematika, dan kita pakai ini, kemudian kita kasih. Nah, kita tambahkan seperti ini, maka di sini di bagian detail, nah dia juga akan bertambah ya. Untuk ID pinjamnya sudah 3 seperti ini. Jadi di sini kita harus hapusnya harus 2, yaitu di bagian detail, kemudian juga di bagian pinjam. Jadi kedua data ini harus dihapus secara bersamaan. Bukan secara bersamaan, tapi pada saat kita mengklik hapus salah satu data, mengklik hapus, maka kedua datanya ini secara otomatis akan terhapus ya. Jadi di bagian pinjam juga terhapus, kemudian di detail juga terhapus seperti itu. Kita kembali ke script. Nah, jadi di sini kita sudah tambahkan ini untuk hapusnya 2 ya, di bagian pinjam dan bagian detail. Sekarang kita coba hapus. Kita beranda. Nah, data ini kita hapus dengan ID 29 ya ini. Ini ID-nya 29. Kita coba hapus. Nah, sudah terhapus. Di sini kita cek di bagian pinjam terlebih dahulu. Nah, di bagian pinjam, ID pinjam 29 sudah tidak ada ya, sudah terhapus. Sekarang kita coba cek di detail. Untuk detail, nah, ID pinjamnya sudah tidak ada yang 29-nya. Bisa dilihat di sini cuma ada 16, 15, 20, 24, 23, dan 26. Untuk 29 sudah terhapus ya, 3 data yang tadi. Jadi seperti itu, ketika kita klik hapus, maka dia akan hapus kedua data di bagian detail dan pinjam. Berarti ini sudah jadi ya. Nah, kemudian untuk ini kan belum ada tanggal kembali dan penerimanya siapa. Sekarang kita coba tambahkan tanggal kembalinya di tanggal 29. Kita simpan. Nah, berarti di sini sudah tidak kita sudah tidak bisa hapus, kemudian tidak bisa juga kita ubah.
tapi kita cuma bisa lihat kemudian untuk download laporannya, laporan peminjamannya. Seperti itu ya. Ini juga sama. Nah, kemudian di sini saya tambah data baru seperti ini. Kita simpan. Nah, seperti ini ya. Ini kan tanggal ininya masih kosong. Jadi kita masih bisa edit, kemudian masih bisa kita hapus seperti itu ya. Nah, di sini saya coba sih buka, kemudian Abreu Ximenez ini dia ada pinjam bukunya ada 7 seperti 7 ya. Kemudian saya coba simpan ke draft. Nah, di sini masih bisa dihapus ataupun diubah ya. Seperti ini. Nah, ini masih bisa diubah ataupun dihapus. Ini ya. Masih jadi. Nah, kenapa dia bisa dihapus ataupun diubah? Karena dia belum disimpan permanen. Kalau sudah disimpan permanen, maka tombol hapus dan tombol ubahnya ini sudah tidak berfungsi lagi. Nah, sekarang saya akan coba untuk ini ya, simpan permanen. Nah, untuk ubah dan hapusnya sudah tidak kembali, sudah tidak jadi lagi ya. Nih, sudah tidak bisa lagi. Nah, kemudian di bagian sini saya buka. Di bagian sini kita harus tambahkan tombol untuk detail pinjam. Jadi pada saat kita klik, kita akan melihat buku apa saja yang dipinjam oleh Abreu Ximenez seperti itu atau peminjam lainnya. Jadi pada saat kita buka dia menampilkan ini, kemudian kita klik pada detail peminjaman, maka dia akan menampilkan buku dan jumlah buku yang dipinjam sebelum kita simpan. Nah, sekarang kita masuk ke script, kemudian kita tutup terlebih dahulu, kita buka di bagian transaksi. Nah, kemudian di sini kita cari dia di cetak laporan peminjaman ini ya. Kita cari untuk cetak laporan peminjaman. Klik peminjaman, update. Kita cari terlebih dahulu untuk cetaknya ini. Logout. Create insert detail peminjaman, select bintang from judul, kita lihat dulu. Tambahkan. Bukan di bagian sini. Nah, ini ya, cetak ini bukan. Dia seharusnya ada di bagian atas. Ini ya, kita Ctrl F saja, kemudian kita cari cetak laporan. Nah, ini ya, di bagian sini. Nah, untuk ini kita copy script di sini, kemudian kita paste di bagian sini. Nah, ini kita copy, kita simpan, lalu kita coba refresh, kembali ke beranda di bagian sini. Ini dia seharusnya dia berada di luar sini ya. Berarti di sini kita lihat dulu. Nah, ini kita cut. Dia seharusnya ada di sini. Coba. Nah, seperti ini kita simpan lalu kita refresh. Nah, dia seharusnya ada di luar sini. Kita cetak. Di sini ada perangkat keras, ada nama, kemudian jumlah seperti ini. Jadi kita tinggal menunggu saja kapan dia datang mengembalikannya bukunya, kemudian kita isi tanggal kembalinya di sini, lalu kita simpan seperti ini ya. Nah, jadi sekarang kita masuk di bagian ini ya, validasi hapus. Jadi kita tidak bisa asal langsung hapus saja ya untuk datanya ini. Kita harus validasi terlebih dahulu ya untuk menghapus. Nah, sekarang kita masuk ke admin. Di sini kita tidak bisa asal hapus saja ya, tidak bisa. Jadi data admin ini bisa dihapus jika di peminjaman sini, di bagian peminjaman, ini masih, coba kita login ulang saja. Nah, jadi pada saat kita masuk ke admin, di sini kita tidak bisa asal hapus saja ya datanya, kecuali kita bisa menghapus data di admin, kecuali di bagian peminjaman ini ID adminnya belum dipakai ya. Jadi pada saat dia baca ID adminnya belum dipakai di bagian peminjaman, maka datanya bisa dihapus. Tapi jika sudah dipakai seperti ini,
diterima diserahkannya ini sudah dipakai, maka kita mau menghapusnya di admin tidak bisa karena sudah terpakai di peminjaman. Seperti itu. Oke, kemudian kita masuk ke script. Kita tutup terlebih dahulu transaksi, kemudian kita masuk ke beranda. Kita Ctrl F, kemudian kita cari data admin. Seperti ini. Kemudian kita ambil terlebih dahulu script cari data di tabel lain. Nah, di bagian sini kita copy script ini. Kemudian ini kita tutup. Nah, kita cari terlebih dahulu data adminnya. Data admin ini kita cari dulu profil. Sini ada admin. Nah, kemudian di bagian sini kita enter. Sini kita pastekan script yang tadi. Untuk koneksi kita hapus. Ini kita rapikan terlebih dahulu. Kemudian di sini kita atur variabel id admin z sama dengan variabel d1 buka kurung siku kemudian di sini id admin, jangan lupa titik koma. Ini kemudian di bagian sini data select bintang from, di sini select bintang distinct id admin from pinjam where diserahkan like id admin z. Kemudian di sini kita copy dari sini, dan kita paste di sini kita tambahkan or diterima like id admin z. Kemudian di sini kembalikan, lalu penutup PHP di bagian sini nanti ditemukan dan ditampilkan pada ini. Kita hapus di sini PHP. Ini kita enter terlebih dahulu. Nah, ini di sini kita ambil script yang ini, kita Ctrl X, kemudian kita pastekan di bagian sini. PHP kita dulu. Kita hapus dia ya. Ini kita hapus. Kemudian hrefnya ini kita ganti dengan tanda pagar saja. Space pagar. Lalu di sini kita kasih disable. Kemudian PHP tidak ditemukan else. Ini seperti ini. Lalu di sini juga kita pastekan script ini.
Oke. Kemudian di sini distinct kita ganti dengan ID dipinjam. Pinjam. Nah, jika sudah kita Ctrl S, kita coba jalankan. Kita masuk ke peminjaman, kita refresh. Nah, ini yang dipakai ini ya, Yohanes Andrian, berarti kita lihat di admin. Kita refresh. Nah, hapusnya sudah tidak bisa ya untuk hapus adminnya karena sudah terpakai di peminjaman seperti ini ya. Ini sudah tidak bisa dihapus. Karena yang lain ini belum masih bisa dihapus karena di peminjaman belum dipakai ya. Oke, sekarang selanjutnya kita masuk di bagian lemari. Jadi untuk lemari juga sama seperti admin dan peminjaman. Jika nama lemarinya sudah dimasukkan ke bagian rak, maka kita tidak bisa menghapus data lemari ini ya. Jika sudah ada di rak seperti itu. Kita ambil kembali script yang ini ya. Cari data di tabel lain. Kita copy. Kemudian kita masuk ke script, kita Ctrl F, kita cari data lemari. Kemudian kita cari di bagian tabel sini. Ini kita enter. Kemudian kita paste scriptnya. Sini koneksinya kita hapus. Saya edit terlebih dahulu. Oke, seperti ini. Kemudian di sini kita ini dulu ya. Di sini kita tambahkan variabel cek lemari rak. Seperti ini sama dengan variabel D2 dalam kurung ID lemari. Kemudian di belakang sini kita kasih tanda titik koma. Selanjutnya select bintang from, kita ganti dengan select distinct ID lemari from nama tabel lemari from rak where ID lemari like variabel ini ya, cek lemari rak, cek lemari rak seperti ini. Di sini data juga kita ganti dengan cek lemari rak. Kemudian di sini kita bisa copy. Ini kita ambil scriptnya. Kita Ctrl X, sorry, kita ini ya, dari sini kita copy, sorry, kita save. Nah, ini kita Ctrl X, kemudian kita letakkan di bagian bawah file ini ya. Echo ini kita paste seperti ini. Di sini kita kasih PHP penutup. Di sini kita kasih PHP pembuka.
Oke, lalu di bagian else ini juga ada HP penutup. Lalu di sini kita on clicknya kita hapus. Href kita hapus, untuk ini kita hapus, kita ganti dengan tanda pagar. Di sini PHP penutupnya harus seperti ini. Nah, seperti ini. Di sini juga salah, harus seperti ini. PHP PHP seperti ini, data tidak ditemukan. Sini kita paste juga di bagian bawah sini. Ini kita paste. Oke, seperti ini kita simpan, lalu kita coba testing di bagian lemari. Masih belum jadi ya, kita lihat dulu scriptnya. Oh iya, di sini coba kita tambahkan disable. Belum kita tambahkan disable, lalu kita simpan, kita coba testing lemari. Nah, sudah muncul ya, matematika sudah dipakai, multimedia juga sudah, statistik sudah, bahasa fisika kita lihat di rak. Multimedia, bahasa fisika, statistik, matematika ini ya. Jadi yang belum dipakai itu cuma geografi dan kesehatan, jadi ini bisa dihapus, tapi data-data yang lain tidak bisa ya. Ini sudah seperti ini, tapi untuk ubahnya masih bisa, jadi seperti ini ya tampilannya. Nah, kemudian selanjutnya kita masuk ke data rak. Untuk data rak ini kita akan lihat apakah nama rak ini sudah dipakai di tabel buku atau belum. Sahabat, di sini raknya belum muncul, kita lihat dulu script untuk buku. Kita lihat terlebih dahulu di localhost. Di bagian buku, rak, ID raknya ada, tapi kenapa tidak ditambah? ID rak ada sini status. Sabar, kita lihat di buku terlebih dahulu, data buku, kemudian judul intisari, tahun terbit, jumlah halaman, penulis, ID penulis, kemudian select bintang penerbit. Di sini jenis rak sudah ada, ID rak, nama rak. Coba kita lihat dulu. Buku ID rak. Oke, jadi di sini sebenarnya tidak ada script yang error ya, scriptnya masih sama. Cuman di sini saya harus update terlebih dahulu. Nah, ini saya update saja. Nah, ketika ditambahkan maka dia akan muncul. Nih, seperti ini. Ini coba tambahkan. Nah, seperti ini. Coba kita lihat di buku. ID rak. Nah, ini ID raknya beda-beda. Berarti tadi ID rak yang satu tadi tidak bisa menampilkannya. Kita lihat di sini raknya. Tadi kan ada 11 dengan 9 ya. Kita lihat rak. Nah, untuk 1 dan 9-nya tidak ada di sini, jadi tidak ditampilkan. Sebenarnya script ini jadi ya. Oke, di sini kita masuk ke bagian rak. Kemudian kita masuk ke script. Kita cari data rak. Seperti ini, kemudian kita ambil kembali script yang ini. Cari data di tabel lain. Ini kita copy. Kemudian kita lihat di bagian
tabelnya, rak, lemari, nama lemari, tutup, data rak, body on submit, set rak. Oke, di sini untuk rak dia ada di bagian atas kalau tidak salah. Nah, di bagian sini kita enter, kita pastekan scriptnya di bagian sini. Konektornya kita hapus. Sorry. Kemudian di bagian sini kita tap masuk sedikit. Sorry. Seperti ini. Kemudian di bagian atas ini kita tambahkan variabel D3. Sorry. Di sini kita ganti dengan P detail rak sama dengan variabel D3 buka kurung. Di dalam sini ID rak. Kemudian di belakang sini kita kasih tanda titik koma. Lalu MySQL data detail rak. Ini kita ambil. Sorry, di sini sesuai sabar PDF data where di rak select bintang from. Di sini distinct from ID rak where select the string. Oh iya, ini seharusnya distinct ID rak from buku where ID rak like variabel pdr. Kemudian di sini kita kasih PHP penutup. Di sini kemudian enter terlebih dahulu, kita hapus. PHP di sini PHP penutup ya. Oke, lalu kita ambil script yang ini, kita Ctrl X, kita letakkan dia di sini. Sudah, kemudian di sini juga kita letakkan scriptnya seperti ini. Seperti ini. Kemudian on click ini kita hapus, lalu kita ganti ini dengan tanda pagar saja ya. Oke, seperti ini. Lalu di bagian belakang danger ini kita kasih disable. Select bintang from distinct data. Ini harusnya ini ya. Kemudian kita simpan, kita coba jalankan. Kita buka di rak. Nah, sudah ya. Untuk menghapus ini sudah tidak bisa lagi karena di buku ini sudah ada. Sorry. PHP menuju. Kita lihat dulu. Ada yang salah. Di sini bagian buku. 7. Berarti kita harus lihat dulu di data buku.
Sini memodal buku, lihat di bagian atas. Gas. Model konten, model header, model title, unggah buku. Nanti baru kita perbaiki saja. Nah, masuk ulang. Tadi kan di rak. Nah, raknya ini untuk bahasa MK1, MR01 dan MD01 ini sudah dipakai ya. Kita lihat. Nah, MS01, MK1, MR01, MD01 sudah terpakai. Jadi di rak dia sudah tidak bisa dihapus lagi ya. Cuma bisa diubah. Seperti ini. Nah, jika ini sudah untuk rak, selanjutnya kita masuk ke penulis. Nah, jadi untuk penulis juga sama, dia tidak akan bisa dihapus jika sudah dipakai di bagian buku ini ya. Ini nama-nama penulisnya sudah ada, berarti di bagian penulis ini tidak bisa dihapus ya kalau sudah ada namanya di ini tabel buku. Kita masuk ke sini, kemudian kita kembali kita cari yang rak tadi ya. Data rak. Nah, kita scroll ke bagian mana dia? Sini data rak. Nah, ini kita copy ya. Script yang bagian sini kita copy. Kita copy lalu kita letakkan di data penulis di bagian sini. Sini kita pastekan script yang tadi. Lalu di sini kita ganti dengan D1, D4. Di sini juga kita tambahkan 1. Kemudian select bintang from listing. Di sini ID penulis. Di sini juga ID penulis. Di penulis from buku where ID penulis like. ID penulis like kemudian di sini sudah benar. Untuk di sini kita hapus, kita ganti dengan yang bagian bawah. Ini kita hapus. Lalu kita Ctrl X yang bagian bawah sini. Kemudian kita paste di bagian sini. Ya. Ini HP ID penulis. Di sini seharusnya pakai penulis saja. Penulis. Tadi sudah benar. Di penulis. Coba kita testing. Penulis dan buku ya. Kita lihat di penulis. Nah, ini sudah tidak bisa dihapus lagi. Budiman, kemudian Yogianto ini juga sudah tidak bisa karena di sini sudah ada ya nama Yogianto dan Budiman. Jadi tidak bisa dihapus lagi di bagian penulis, hanya bisa diubah ya. Kemudian selanjutnya kita masuk penerbit, itu juga sama seperti rak dan penulis, dia ada di buku. Jadi nama penerbit yang sudah muncul di sini, sabar saya ubah terlebih dahulu. Simpan supaya ada yang ini. Bela. Ini coba kita buka penerbitnya. Oke, kemudian kita kembali ke jenis. Nah, sorry penerbitnya. Di sini kita kembali, di sini kita copy scriptnya. Script ini kita copy lagi. Kemudian kita Ctrl F, kita cari data penerbit.
Nah, di sini kita enter, kemudian kita pastekan script yang tadi. Nah, seperti ini. Kemudian di sini kita ganti dengan 2 lalu untuk di sini kita hapus, kita backspace, lalu di sini kita copy script yang kita potong, kita cut saja ya script yang ini, Ctrl X, lalu kita paste dia di bagian sini seperti ini. Kemudian di sini D5, ini harus D5. Oke, di sini. Kemudian di sini select, sabar, ini kita ganti dengan ID penerbit. Select distinct ID penerbit from buku where ID penerbit like kedua, data per2, kemudian kita simpan, lalu kita coba testing penerbit. Nah, sudah tidak bisa lagi ya, PT Pabelan, Erlangga, dan Andi Offset sudah tidak bisa dihapus karena sudah dipakai di buku di sini ya. Erlangga, Andi Offset, Pabelan sudah dipakai, jadi tidak bisa lagi. Ini sudah tidak bisa lagi dihapus, cuma bisa diubah. Nah, di sini saya coba ganti di bagian ini ya, Erlangga ini saya ganti dengan PT Pabelan saja. Sorry. Di offset, kemudian kita masuk ke penerbit. Nah, di sini kita bisa lihat Erlangganya sudah bisa dihapus ya, seperti ini. Kemudian kita lanjut ke jenis buku. Di sini dia juga akan melihat di buku. Nah, di sini ada jenis buku, berita-berita semua. Kita lihat, kita masuk ke buku, kita ambil script yang sama di bagian sini. Kita Ctrl C, kemudian kita Ctrl F, kita cari data jenis. Kemudian di bagian bawah sini kita enter, kita pastekan script ini. Seperti ini. Kemudian di sini kita ganti dengan 3, ini 6, kemudian di sini select distinct ID jenis buku, di jenis buku, kemudian di sini juga ID jenis buku, jenis buku, select bintang from ID jenis buku, select distinct ID jenis buku from buku where ID jenis buku like. Jadi 3. Di sini kita hapus untuk hrefnya, kita ganti dengan tanda pagar, lalu di belakang sini yang kering ini, sini juga kita ganti. Oke, seperti ini. Kita lihat data per 3 ini kita tambahkan 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3. Oke, kita Ctrl S, kita coba testing untuk buku. Di sini semuanya jenis berita, kita refresh jenis buku. Nah, berita tidak bisa dihapus. Jadi di sini ada double, jadi kita lihat dulu. Oh iya, seharusnya dia di ini seharusnya kita copy. Ini kita cut saja. Kita Ctrl X, kemudian kita paste di bagian sini. Nah, seperti ini.
kita simpan, kita refresh. Oke, sudah jadi ya. Tadi buttonnya ada pendobelan. Coba kita tampakkan data baru saja. Judul buku kita asal taruh. Nah, ini kita taruh saja. Tahun terbit, jumlah halaman, penulis, kita simpan. Nah, di sini sudah ada ini ya, jenis buku komputer. Kita lihat di jenis buku. Nah, maka komputer juga tidak bisa dihapus ya. Seperti ini. Nah, kemudian selanjutnya di bagian buku ini juga jika sudah ada peminjam yang meminjam buku tersebut, maka dia tidak bisa dihapus lagi ya. Kecuali tidak ada peminjam yang meminjam buku tersebut baru bisa dihapus. Nah, di sini kita copy dulu script yang ini. Ini kita copy. Kemudian kita cari data buku. Buku. Sini kita scroll ke atas. Nah, di bagian sini kita enter. Lalu kita pastekan scriptnya. Ini seperti ini. Kemudian di sini ganti dengan 4. Sini juga 4. Kemudian D7. 7. Klik, ini sudah benar. Ini kita pindahkan dulu. Sorry. Ini kita Ctrl X, kemudian kita letakkan di bagian atas ini. Ctrl V. Oke, D7 ID buku di sini. ID buku. DPR4. Kemudian di sini select bintang from ID buku. From dia cari detail ya. From detail where ID buku like. Di sini kita kasih 1 sampai 4 saja. 1 2 3 4. Kemudian ini juga 1 2 3 4. Di sini 1 2 3 4. 1 2 3 4. Nah, sini kita simpan. Lalu kita coba jalankan. Kita lihat dulu di peminjaman buku apa saja yang sudah dipinjam. Ini ada perangkat keras masukan. Kemudian kita lihat mengenal lingkungan alam dan perangkat keras masukan. Ini kita coba lihat di buku. Nah, seperti ini ya. Tadi kan yang dipinjam mengenal nih. Ini ya. Sudah tidak bisa dihapus karena belajar website sudah ada mengenal lingkungan alam, kemudian perangkat keras masukan dan sepucuk surat untuk Tuhan. Di peminjaman ini sudah ada datanya, jadi sudah tidak bisa di ini lagi ya, dihapus di sini. Nah, kemudian untuk pengunjung ini dia tidak bisa dihapus karena dia akan membaca bahwa dia sudah pernah ini ya. Pengunjung ini sudah pernah meminjam ya. Jadi di sini kita cek di bagian tabel peminjaman. Kita copy terlebih dahulu script yang ini. Script ini kita copy, kemudian kita Ctrl F, kita cari data peminjam. Kemudian kita scroll, lihat pinjam. Sorry.
pengunjung. Nah, di sini kalau pinjam tadi sudah jadi di sini. Kita paste di bagian sini. Oke, seperti ini. Kemudian ini kita tambahkan jadi 5. Ini 8, 5, 5, 5. Select bintang from ID pengunjung. Sorry. Ini ID pengunjung. Kemudian distinct ID pengunjung. Zoom from detail where ID pengunjung like. Pengunjung like 1 dari 5. Kemudian di sini kita hapus make space, kita copy script yang bagian bawah sini. Ini kita cut, lalu kita letakkan di sini. Seperti ini. Kemudian kita coba simpan, refresh. Kita lihat di peminjaman terlebih dahulu. Ini pengunjungnya Matius Trisnowara, Abraham Jimenez, dan Maria Soge. Kita lihat di pengunjung. Ini masih belum bisa, jadi kita lihat dulu skripnya. D8 ID pengunjung. Klik delete pengunjung. Disable distinct ID pengunjung from detail where ID pengunjung. Dan sabar ya, kita lihat dulu skripnya. Oh ya, ini salah ya, seharusnya dia dari peminjaman, bukan di sini. Ini kita kembalikan lagi, kita Ctrl Z. Salah ya, seharusnya di ini ID peminjam. Ini di bagian peminjaman, kita Ctrl F, kita cari data peminjaman. Kemudian kita disable. Kita mulai dari sini saja. Di sini kita Ctrl V. Sorry, nah di sini ya, dia seharusnya di bagian peminjaman. Masuk di bagian sini, kita enter. Kita pastekan scriptnya di sini. Bisa langsung ambil saja. Ctrl X. Lalu paste di bagian sini. Ctrl V. Di sini dia pakai D9. Diserahkan. Oh, di sini kita ganti dengan ID pengunjung. Select distinct ID pengunjung from pinjam where ID pengunjung like. Nah, di sini kita tambahkan 1 2 3 4 5, kemudian 5. Di sini juga 5. Kemudian script yang ini kita copy. Kita letakkan di ini ya. Sorry, 1 disable. Nah, kita letakkan di bagian sini yang ada hapusnya ini, kita letakkan script seperti ini. Kemudian kita enter seperti. Nah, ini juga kita letakkan. Wow. Kiri HP seperti ini.
Oke, di sini kita kembalikan terlebih dahulu. Saya salah lagi, seharusnya di data pengunjung. Ini kita kembalikan lagi. Salah ya, salah penempatan. Seharusnya di data pengunjung, kita simpan dulu. Kita cari pengunjung. Pengunjung ke data peminjam. Ini seharusnya peminjam. Nah, seperti ini. Nah, seharusnya di bagian sini kita pastekan script yang tadi ya. Sorry. Paste. Kemudian ini kita pindahkan dia ke sini. Sabar. Bisa hapus delete pengunjung. Oke, kita Ctrl X. Lalu kita letakkan dia di bagian sini. Aduh. Kita copy. Sorry. Salah ya. Ctrl X. Ctrl V. Seperti ini. Kemudian ini terlalu ke depannya kita kembalikan shifted. Di bagian sini yakin harus data ini nilai ID pengunjung. Select kita from ID pengunjung from pinjam. Ini seharusnya data 8 di 8. Coba kita save, kita coba testing. Pengunjung. Nah, sudah jadi ya. Ini namanya tadi Abreu Jimenez, Matius Suara, dan juga Maria Soge. Kita lihat di peminjaman. Nah, sudah ada ya pengunjungnya. Jadi di sini sudah tidak bisa dihapus untuk pengunjung, cuma bisa diubah. Pengunjung yang sudah meminjam sudah tidak bisa dihapus datanya, cuma bisa diubah. Nah, kemudian saya akan coba tambahkan data baru di bagian sini. Ini saya simpan. Nah, Abreu Jimenez di sini bisa dihapus, tapi di pengunjung kita lihat Abreu Jimenez. Nah, sudah tidak bisa dihapus ya karena sudah ditambahkan ke peminjaman. Mungkin sekian tutorial dari saya. Terima kasih.